semua, aku Jessica, kembali lagi di channelku. Di sini aku bakal jelasin bagaimana langkah-langkah menggunakan Accurate Online dengan menggunakan transaksi UD Sejahtera Abadi. Yuk lanjut ke video selanjutnya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu Accurate Online. Kemudian kita login. Bagi kalian yang sebelumnya belum login, maka dapat login terlebih dahulu, dapat menggunakan nomor handphone atau menggunakan akun Google kalian. Selanjutnya, di sini kita mulai untuk membuat data usaha baru, yaitu menggunakan transaksi dari UD Sejahtera Abadi atau data usaha milik perusahaan UD Sejahtera Abadi. Kita klik data usaha di bagian tambah ini, kemudian masukkan logo hingga bidang usaha. Karena di sini UD Sejahtera Abadi tidak memiliki logo, maka bisa lanjut ke nama usahanya, UD Sejahtera Abadi. Untuk bidang usahanya, karena UD Sejahtera Abadi di sini menjual beli laptop, maka dari itu termasuk ke perdagangan. Namun di sini tidak ada pilihan perdagangan, maka dari itu kita klik others atau lainnya. Lalu klik buat data usaha. Klik lanjutkan. Nah, di sini untuk namanya sudah terisi otomatis. Kita akan isi kategori usahanya. Kategori usahanya yaitu retailer. Tanggal mulai data kita cari pada data. Mencarinya di bagian neraca saldo terakhir. Di sini tercatat neraca saldo terakhir yaitu per 30 November 2023. Maka dari itu tanggal mulai datanya adalah 30 November 2023. Untuk mata uangnya benar menggunakan rupiah. Untuk metode biaya persediaannya di sini menggunakan metode average ya. Sudah benar, yaitu rata-rata. Klik selanjutnya. Di sini kita menggunakan Accurate Online, sudah benar. Selanjutnya, nah di bagian akun perusahaan, karena di sini kita menggunakan metode impor, jadi kita tidak perlu mencentang. Karena jika kita centang, maka Accurate Online akan membuat daftar akun perkiraan secara otomatis. Baik, kita klik selesai. Nah, sekarang sudah terbuat data awal usahanya. Kita masukkan data-data perusahaan yang lebih rinci pada bagian pengaturan, kemudian preferensi. Nah, di sini namanya sudah terisi otomatis ya, mulai nama hingga bidang usaha. Tanggal mulai datanya hingga periode akuntansi sudah terisi otomatis. Di sini kita perlu untuk mengisi telepon, faksimili, dan email. Dapat kita cari pada data milik UD Sejahtera Abadi. Di sini untuk nomor teleponnya bisa kopas dari telepon atau fax. Untuk faksimili sama dengan nomor telepon. Untuk emailnya menggunakan ini. Lanjut ke alamat. Di alamat diambil dari alamat yang ada pada data, yaitu Jalan Remujong nomor 49 Jakarta. Pilih DKI Jakarta. Untuk kode posnya dapat dikosongi saja karena pada data soal tidak ada. Kita lanjut ke fitur. Di bagian fitur, yang perlu kalian centang yaitu pajak dan pencatatan aset. Selain itu tidak perlu dicatat. Kemudian ke penjualan. Di sini yang perlu dicentang yaitu penawaran, retur,
Penyesuaian harga diskon tidak perlu, tenaga penjual juga tidak perlu. Konsinyasi barang tidak perlu juga. Di bagian pembelian yang perlu dicentang, pesan pembelian saja. Di bagian persediaan yang perlu dicentang hanya permintaan barang. Selain itu tidak perlu dicentang. Lanjut ke menu pajak. Di sini nama perusahaannya sudah tertulis otomatis. Untuk tanggal pengukuhan PKP, kita lihat dari data. Di sini tercantum bahwa mulainya 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Nomor pengukuhan PKP-nya ini. PKP dan NPWP sama. Baik, untuk nomor NPWP ini harus 16 digit. Karena ini kurang dari 16 digit, maka kita tambahkan 20 di belakangnya. KLU-nya 67500. 67500. Tipe usahanya yaitu dagang. Ke alamat, untuk alamatnya yaitu sama. Kota DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Kode posnya dikosongi saja. Di bagian lainnya ini tidak perlu ada yang diubah. Lanjut ke penjualan. Sepertinya untuk penjualan, pembelian hingga lain-lain tidak perlu ada yang diubah. Maka dari itu dapat kita simpan. Nah, untuk menu preferensi sudah terisi. Sekarang lanjut ke mengimpor, mulai dari daftar akun hingga aset tetap. Untuk mengimpor daftar akun, di sini klik menu buku besar, kemudian ke akun perkiraan. Nah, karena di sini kita menggunakan metode impor, maka bisa diklik garis 3 ini. Kemudian kita impor data. Impor dari Excel. Pastikan file yang kalian akan gunakan untuk mengimpor data kalian sudah berformat Excel atau XLS atau XLSX. Nah, sesuaikan juga dengan format yang diminta oleh Accurate Online. Kalian dapat mendownloadnya seperti ini. Nah, di sini sudah tertera untuk akun kas atau bank itu menggunakan tulisan bank huruf kapital. Jadi untuk tempatnya bisa dilihat di bagian ini. Nah, di sini dapat kalian sesuaikan dengan data perusahaan yang akan kalian masukkan ke Accurate Online. Baik, kita kembali ke Accurate Online. Karena di sini saya sudah menyesuaikan dengan format yang diminta, maka saya dapat langsung mengimpor file saya. Daftar akun. Unggah. Klik lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Agar nanti jika terjadi perubahan, maka dapat selalu diupdate. Klik lanjutkan. Nah, pastikan data yang kalian impor sudah berhasil diproses semua. Klik tutup. Sekarang kita beralih ke memasukkan barang dan jasa di bagian persediaan, kemudian barang dan jasa. Di sini tetap sama karena kita mengimpor data. Jadi kita
gunakan titik 3 atau garis 3 tadi. Kemudian pilih file Excel. Lalu klik lanjutkan. Jangan lupa untuk mencentang. Lanjutkan. Nah, dua data berhasil diproses. Klik tutup. Nah, sudah tercantum jumlahnya berapa dan stok yang dapat dijual. Lanjut ke pelanggan. Pelanggan, klik menu penjualan, kemudian ke pelanggan. Klik garis 3, import data, sesuaikan dengan format yang diminta oleh Accurate Online. Pelanggan, lanjut ke mengimpor pemasok. Ke menu pembelian, ke pemasok, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, data berhasil diproses, kita tutup. Kemudian lanjut untuk mengimpor aset tetap. Mulai dari kategori aset terlebih dahulu. Kita dapat lihat di sini. Untuk kategori aset atau tipenya yaitu equipment. Kemudian simpan. Nah, sudah tersimpan. Lanjut ke menu aset tetap kembali, lalu ke kategori aset tetap pajak. Untuk namanya yaitu Equipment at Cost. Equipment at Cost. Perkiraan umurnya yaitu 4 tahun, lalu klik simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut ke aset tetap kembali, lalu pilih yang aset tetap. Lakukan import data seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengklik garis 3, kemudian import data dari Excel. Pastikan sesuai dengan format yang diminta oleh Accurate Online. Kemudian pilih file. Lalu unggah. Lanjutkan. Nah, data sudah berhasil diimpor semua, maka dari itu kita klik tutup. Selanjutnya, melakukan proses akhir bulan pada menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Nah, untuk bulannya ini menggunakan bulan November tahun 2023. Kemudian klik simpan. Nah, proses akhir bulan telah selesai. Selanjutnya yaitu membuka neraca pada laporan. Pilih neraca standar. Per tanggal 30 November 2023. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah aset yaitu sudah balance dengan jumlah liabilitas sebesar Rp755.020.000. Pada aset juga sama ya, sudah balance. Maka dari itu, di sini dapat kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu transaksi. Di sini kita buka data perusahaannya.
Transaksi pertama yaitu bukti pengeluaran kas. Berarti UD Sejahtera menggunakan kasnya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2023 sebesar 3 juta rupiah. Maka dari itu masuknya ke kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Di sini menggunakan kas di bank karena tadi membayar sebesar 3 juta, maka melebihi batas dari kas kecil yaitu 1 juta, maka kita pakai kas di bank. Untuk tanggalnya per 1 Desember 2023. Tadi bayaran gaji, maka dari itu kita pilih upah dan gaji sebesar 3 juta. Nah, kita isi juga nomor ceknya berapa. Nomor ceknya ini tanggal ceknya sama. Penerimanya yaitu karyawan UD Sejahtera Abadi. Catatannya pembayaran gaji. Nah, sudah, kemudian klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayarkan kepada Percetakan Kemenangan sebesar Rp750.000 atas pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Di sini sudah tercatat voucher kas kecil, berarti kita membayar menggunakan kas kecil. Maka dari itu masuknya tetap sama di menu kas dan bank, pembayaran. Yang ini, kemudian pilih kas kecil. Tanggalnya yaitu per 2 Desember. Tadi pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan, berarti beban iklan. Biaya iklan sebesar Rp750.000. Nah, kita lihat apakah ada nomor ceknya. Ini ya, V12-1. Dibayarkan kepada ini catatannya yaitu ini. Nah, sudah, klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Dokumen transaksi ketiga. Bukti penerimaan kas. Berarti UD Sejahtera Abadi menerima kas dari AH Alek sebesar Rp34.100.000 atas pelunasan faktur. Berarti AH Alek ini melunasi utangnya kepada UD Sejahtera Abadi. Maka dari itu masuknya ke penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan. Nah, kita menerima dari siapa? Menerima dari AH Alek melalui kas di bank. Nilai pembayarannya tadi sebesar Rp34.100.000. Nah, ini. Lanjut. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya. Tadi tanggal 3 Desember 2023. Metode pembayarannya tunai. Keterangannya kita isi lunasan faktur. Nah, kita klik simpan. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Dokumen transaksi nomor 4. Voucher kas kecil lagi. Berarti UD Sejahtera membayar menggunakan kas kecil.
kepada kantor PLN dan PT Telkom untuk pembayaran listrik dan juga telepon sebesar Rp900.000. Tetap sama, yaitu di kas dan bank ke pembayaran. Menggunakan apa? Menggunakan kas kecil. Tanggalnya yaitu tanggal 4. Tadi listrik, beban listrik air dan telepon sebesar Rp900.000. Lanjut, kita lihat apakah ada nomor ceknya. Ada. Penerimanya yaitu kantor PLN. Keterangannya ini. Sudah, kemudian kita klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Dokumen transaksi nomor 5, faktur penjualan. Berarti UD Sejahtera Abadi melakukan penjualan secara kredit kepada Abadi Alek. Berarti Abadi Alek memiliki utang ke UD Sejahtera Abadi. Ini dicatat pada menu penjualan. Menu penjualan kemudian ke faktur penjualan. Nah, pelanggannya tadi yaitu Abadi Alek. Tanggalnya tanggal 6. Barangnya yang dibeli HP Pavilion. Sebanyak 9. Harganya yaitu 18 juta. Lanjut. Nah, kemudian membeli lagi. Sebanyak 7. Harganya 14 juta. Lanjut. Kemudian kita isi syarat pembayarannya. COD, apakah ada pen lain? Di sini kita lihat menggunakan N/30, maka dari itu kita ganti net 30. Nomor PO apakah ada? Tidak ada. Dapat kita kosongi. Untuk alamatnya ini. Keterangannya berupa perincian ya, jadi kita tidak perlu masukkan. Tanggal faktur pajak sudah benar, input pengiriman tanggal kirim tanggal 6 ya. Di sini tidak tertera menggunakan pengiriman apa. Sudah sepertinya. Oh, di sini ternyata ada nomor PO-nya yaitu 121. Kita ketikkan 121. Biaya tidak ada. Sudah. Oke, kita klik simpan. Kemudian lanjut ke transaksi yang berikutnya. Dokumen transaksi nomor 6. Bukti pengeluaran kas. Berarti UD Sejahtera Abadi mengeluarkan kasnya atau menggunakan kasnya untuk melunasi utang ke PT Xiaomi. Berarti ke
pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Membayar ke PT Xiaomi menggunakan kas di bank. Nilai pembayarannya yaitu tadi sebesar Rp28.600.000. Nih. Lanjut. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 6 Desember 2023. Metode bayarnya tunai, keterangannya apakah ada di sini? Ada. Pelunasan faktur. Nah, sudah, maka dari itu kita klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini tertulis ya, retur penjualan. Berarti barangnya kembali lagi ke UD Sejahtera Abadi. Dari siapa? Dari Abadi Alex. Berarti di sini masuk ke retur penjualan. Abadi Alex, tanggalnya tanggal 7. Data dari faktur, pilih fakturnya. Fakturnya yaitu F ini SI. Ambil. Nah, lanjut. Kita ubah kuantitasnya. Kuantitas yang diretur yaitu hanya 2. Dan ini hanya 1. Nah, sudah. Kemudian kita lihat di sini dari alamat tanggal faktur pajak apakah ada nomornya atas faktur nomor F12. Tanggal faktur pajaknya tanggal 6 Desember. Dan dokumen retur ini NK 121. Dari alamat Jalan Mantang. Keterangannya di sini berupa perincian, jadi tidak perlu kita ketik. Sudah. Juga tidak perlu. Maka dari itu kita klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi 8. Voucher kas kecil. Di sini berarti UD Sejahtera Abadi membayar pembelian perlengkapan toko kepada toko Sardo sebesar Rp900.000 menggunakan kas kecil. Berarti ke menu kas bank, pembayaran, menggunakan kas kecil, tanggal 9 Desember perlengkapan. Perlengkapan toko sebesar Rp900.000. Lanjut. Info lainnya kita cari apakah ada nomor ceknya. Ada ya. Penerimanya yaitu toko Sardo. Keterangannya pembelian perlengkapan toko. Nah, sudah selesai, kita klik simpan.
Lanjut ke transaksi berikutnya. Bukti pengeluaran kas. Berarti di sini mengeluarkan kas yang ada di bank, bukan kas kecil ya. Jadi Udah Sejahtera Abadi mengeluarkan kasnya untuk membayar utang ke PT Indah Jaya sebesar Rp23.100.000. Jadi ke menu pembayaran pembelian. Pembayaran ke PT Indah Jaya. Menggunakan kas di bank sebesar Rp23.100.000. Tanggal bayarnya yaitu tanggal 9. Ini lanjut. Metode bayarnya tunai, keterangannya pelunasan faktur. Sudah. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu di sini diketahui bahwa PT Xiaomi melakukan penjualan kepada Udah Sejahtera Abadi secara kredit. Maka pada Udah Sejahtera Abadi tercatat sebagai pembelian secara kredit. Maka dari itu termasuk faktur pembelian. Ke menu pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Untuk pemasoknya PT Xiaomi. Untuk tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2023. Untuk barangnya membeli HP Pavilion sebanyak 11. Lalu untuk barang yang satunya membeli sebanyak 10. Nah, jika sudah, sekarang ke menu info lainnya. Di sini kita cek apakah ada nomor faktur. Ada ya. Kita kopas. Lalu untuk syarat pembayarannya N/30. Berarti di sini kita ganti. Untuk alamatnya yaitu kopas. Lalu tanggal fakturnya sudah benar. Tanggal pengirimannya di sini yaitu tanggal 10 Desember. Nah, jika sudah, di sini dapat kita klik simpan. Nah, sekarang ke transaksi yang berikutnya, yaitu PT Xiaomi memberikan nota kredit pembelian kepada Udah Sejahtera Abadi. Berarti di sini Udah Sejahtera Abadi mengembalikan atau meretur barang kepada PT Xiaomi. Jadi masuk ke retur pembelian. Nah, di sini dari pemasoknya yaitu PT Xiaomi. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 11 bulan 12 2023. Retur dari faktur F05. Lalu kita ambil. Nah, klik lanjut. Karena di sini kita tidak akan meretur semua, maka kita ubah kuantitasnya sesuai dengan jumlah barang yang diretur. Kemudian isi bagian info lainnya sesuai pada data yang ada, seperti alamat, keterangan, dan tanggal pengirimannya.
Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu UD Sejahtera Abadi menerima kas atas penjualan, yaitu menerima piutang yang dibayarkan oleh Abadi Alex. Di sini berarti piutang milik UD Sejahtera Abadi berkurang karena telah dibayarkan oleh Abadi Alex. Nah, di sini pada data nilai pembayarannya yaitu 231 juta. Namun, di sini tercatat 210 juta. Mengapa? Karena PPN yang digunakan persenannya itu berbeda. Pada data asli di UD Sejahtera Abadi itu masih menggunakan 10%. Sedangkan pada Accurate Online mengikuti standar yang ada pada tahun ini, yaitu 11%. Maka dari itu berbeda jumlah nominalnya. Seperti biasa, isi juga info lainnya dan sesuaikan pada data yang ada di soal. Nah, sekarang ke transaksi yang selanjutnya, yaitu UD Sejahtera Abadi mendapatkan nota kontan atas penjualan tunai. Berarti jika kita mendapatkan nota kontan, berarti kita telah melakukan penjualan secara tunai. Di sini kita harus menambah terlebih dahulu pelanggannya, yaitu atas nama penjualan tunai sesuai dengan data. Mengubahnya pada pelanggan. Lalu di sini ke data baru. Kemudian kita ketikkan namanya penjualan tunai. Lalu untuk kategorinya yaitu umum. Setelah itu kita simpan. Di sini kembali lagi ke menu yang sebelumnya, yaitu faktur penjualan. Nah, mengapa kita harus ke faktur penjualan terlebih dahulu? Karena nanti agar di penerimaan penjualan kita dapat langsung mengambil transaksi, yaitu berdasarkan faktur penjualan. Kita coba ya. Kita isi pelanggan, tanggal, dan juga barang-barang yang diinginkan sesuai dengan data yang ada pada soal. Nah, sekarang baru ke penerimaan penjualan. Di sini masukkan penjualan tunai. Lalu, nah di sini maksudnya. Jadi setelah kita memasukkan terlebih dahulu pada faktur penjualan, nanti di bagian cari atau pilih ini dapat keluar transaksinya. Jadi, kita tidak bisa langsung masukkan ke penerimaan penjualan. Isikan kolom-kolom yang kosong sesuai dengan data yang ada pada soal. Nah, di sini terdapat bukti penerimaan kas. Berarti UD Sejahtera menerima kas dari siapa? Dari Abadi Alex atas pelunasan yang dilakukan oleh Abadi Alex. Jadi Abadi Alex ini melakukan pelunasan utang ke perusahaan kita. Oke, di sini diterima dari Abadi Alex menggunakan kas di bank. Lalu jangan lupa tanggal bayarnya kapan, ambil fakturnya, nilai pembayarannya juga diisi. Nah, di bagian info lainnya tinggal kopas saja dari keterangan, kemudian jika sudah klik simpan. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Di sini UD Sejahtera Abadi melakukan pengeluaran kas karena untuk membayar PPN di bulan November kemarin. Maka dari itu masuk ke kas bank, kemudian ke pembayaran menggunakan kas di bank, tulis tanggalnya. Nah, untuk akunnya yaitu hutang PPN sebesar
1.500.000. Kemudian jangan lupa diisi info lainnya seperti nomor cek hingga catatan. Tinggal kopas saja dari data. Jika sudah, klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini UD Sejahtera Abadi menerima voucher kas kecil, berarti UD Sejahtera Abadi menggunakan kas kecilnya untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Dibayarkan ke Raka atau pemilik dari UD Sejahtera Abadi. Menggunakan kas kecil, kemudian isi tanggalnya. Untuk akunnya yaitu Prive sebesar 1 juta. Kemudian juga diisi info lainnya seperti nomor cek hingga catatan. Tinggal kopas saja. Lalu simpan. Di transaksi selanjutnya yaitu faktur penjualan, berarti UD Sejahtera Abadi melakukan penjualan secara kredit. Masuknya ke faktur penjualan. Isi pelanggan, tanggal, kemudian barang yang dibeli, kuantitasnya berapa, harganya berapa, disesuaikan dengan data yang ada. Dan jangan lupa setelah mengisi ini, kemudian isi juga info lainnya. Nah, jangan lupa untuk syarat pembayarannya apa, nomor PO-nya ada atau tidak, alamatnya di mana, lalu untuk tanggal pengirimannya kapan, juga semua berdasarkan data yang ada. Karena di sini syaratnya yaitu 2/10, namun kita belum ada, kita bisa tambahkan di bagian syarat pembayaran dengan formatnya seperti ini. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas, berarti UD Sejahtera Abadi mengeluarkan kasnya untuk melunasi faktur atau melunasi utang kepada PT Xiaomi. Di sini masuknya ke pembayaran pembelian. Untuk tanggalnya juga jangan lupa, info lainnya seperti keterangannya juga dimasukkan. Nah, di transaksi ini piutangnya yaitu sebesar 12 juta. Namun telah dihapuskan di bulan Oktober 2023 kemarin dan ternyata dapat dibayar hanya 60%-nya saja. Berarti 12 juta dikali 60% sama dengan 7.200.000. Ini bukan masuk di penerimaan penjualan, melainkan di penerimaan yang ada pada kas dan bank. Karena jika masuk di penerimaan penjualan, ini saja piutangnya sudah dihapuskan di bulan Oktober kemarin. Berarti sudah tidak termasuk ke penerimaan penjualan, masuknya ke penerimaan yang ada di kas dan bank. Untuk akunnya yaitu beban kerugian piutang sebesar 7.200.000. Masukkan nomor ceknya, pemberinya siapa, dan juga catatannya. Ke transaksi selanjutnya, di sini faktur pembelian, berarti UD Sejahtera Abadi membeli barang di PT Indah Jaya secara kredit.
Maka dari itu masuknya ke faktur pembelian. Masukkan pemasoknya, tanggalnya berapa, lalu barang yang dibeli serta kuantitas setiap barang yang ingin dibeli berapa. Dan jangan lupa untuk mengisikan info lainnya. Di bagian ini masukkan nomor faktur hingga alamat serta jangan lupa untuk memasukkan tanggal pengirimannya. Sekarang ke transaksi yang selanjutnya, yaitu bukti pengeluaran kas. Berarti di sini Yuda Sejahtera Abadi menggunakan kasnya untuk melunasi utang kepada PT Welmi. Isi kolom yang kosong sesuai dengan data yang ada pada soal. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi info lainnya. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini bukti penerimaan kas. Berarti Yuda Sejahtera Abadi menerima pelunasan atas utang yang dimiliki oleh Jaya Alek. Maka dari itu, pada Yuda Sejahtera Abadi pencatatannya piutangnya berkurang. Ini masuk ke penerimaan penjualan. Setelah mengisi ini semua, jangan lupa mengisi info lainnya. Lanjut, di sini voucher kas kecil. Berarti Yuda Sejahtera Abadi menggunakan kas kecilnya untuk membayar perbaikan atap toko yang rusak kepada Santoso. Di sini kas dan bank, kemudian ke pembayaran menggunakan kas kecil. Tanggalnya diisi dan jangan lupa untuk mengisi info lainnya. Di data telah tertera bahwa untuk perbaikan ini dimasukkan ke dalam beban operasional lainnya sebesar Rp800.000. Lanjut, Yuda Sejahtera Abadi di sini menerima faktur penjualan, berarti melakukan penjualan secara kredit kepada Jaya Alek. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya dan masukkan barang-barang apa yang dibeli serta kuantitas dan juga harga tiap barangnya. Jangan lupa juga untuk mengisi info lainnya. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu faktur pembelian. Berarti di sini Yuda Sejahtera Abadi membeli barang kepada PT Welmi secara kredit. Masuknya yaitu ke faktur pembelian. Isi kolom-kolom yang kosong sesuai dengan data yang ada.
Transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas. Berarti udah Sejahtera Abadi mengeluarkan kas di banknya untuk pembayaran angsuran jangka panjang sebesar 19 juta. Isikan bagian kolom-kolom yang ada pada info lainnya, mulai dari nomor cek hingga catatan. Untuk akun yang digunakan yaitu akun hutang Bank Permata sebesar 19 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini memo untuk penyesuaian. Diketahui telah diterima rekening koran dari Bank Permata Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar 5.320.000 dan bank service charge sebesar 250.000. Di sini akan kita masukkan di buku besar, kemudian jurnal umum. Ubah tanggalnya. Kemudian untuk akun yang berada di debit yaitu cash in bank. Mengapa? Jadi pertama-tama kalian kurangi dulu 5.320.000 dikurangi dengan 250.000, yaitu totalnya 5.070.000. Hasil dari pengurangan 5.320.000 dikurangi dengan 250.000 yaitu 5.070.000. Maka itu merupakan kas di banknya. 5.070.000. Lanjut. Kemudian ada lagi yaitu beban administrasi bank sebesar 250.000. Untuk beban administrasi bank yaitu berada di debit karena beban. Kemudian yang terakhir baru pendapatan. Pendapatan bunga 5.320.000 sudah benar, kita lanjut. Nah, seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, lanjut. Data penyesuaian akhir periode persediaan akhir store supplies atau perlengkapan toko sebesar sekian. Berarti jurnalnya yaitu beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Yang kedua, beban sewa toko bulan Desember sebesar sekian. Berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Yang ketiga, beban asuransi bulan Desember sebesar sekian. Maka ayat jurnalnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Untuk yang nomor 4 nanti akan kita hitung setelah ini. Transaksi ini masuknya di buku besar, kemudian ke jurnal umum. Akan ada peletakan debit dan juga kredit. Nah, di sini kita perlu mengetahui berapa perlengkapan toko yang telah terpakai. Kita dapat mengetahuinya pada laporan neraca per tanggal 31 Desember 2023. Lalu kita cari akun perlengkapan toko. Kita kurangi dengan hasil akhir yang ada pada soal. Hasilnya yaitu 5.850.000. Kita pindah ke jurnal umum, kita masukkan akunnya. Beban perlengkapan. Lalu untuk akun yang satunya yaitu perlengkapan toko dengan nominal yang sama diletakkan di sebelah kredit.
Selanjutnya yaitu masukkan beban sewa sebesar 2.500.000. Klik lanjut. Kemudian yang dikredit yaitu sewa dibayar di muka dengan nominal yang sama yaitu 2.500.000. Selanjutnya yaitu masukkan akun beban asuransi. Nominalnya yaitu 1.250.000. Lalu untuk yang dikredit yaitu asuransi dibayar di muka dengan nominal yang sama seperti beban asuransi. Nah, di sini untuk nomor 4, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2023. Berarti kita perlu mengalihkan sebesar 5% ke piutang dagang. Kita buka laporan, lalu ke neraca standar. Setelah mengalihkan 5% ke piutang dagang, maka dikurangi dengan cadangan kerugian piutangnya. Jadi tujuannya kita di sini itu untuk mengetahui berapa cadangan yang perlu ditambahkan kembali untuk menjaga-jaga apabila pelanggan tersebut tidak membayar piutang kepada kita. Kembali ke jurnal umum, lalu pilih akun beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Keduanya bernominal sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Di bagian keterangan ini tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa, jadi langsung disimpan. Transaksi selanjutnya, nomor 1, penyesuaian equipment atau peralatan bulan Desember sebesar sekian. Berarti air jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Untuk yang nomor 2 yaitu gaji bulan Desember sebesar sekian akan dibayar tanggal 2 Januari 2021. Berarti untuk air jurnalnya yaitu beban gaji pada utang beban atau utang gaji. Lalu yang ketiga, listrik dan telepon bulan Desember sebesar sekian akan dibayar pada bulan Januari di tahun ke depan. Itu yang benar, bukan 2021 melainkan 2024 ya teman-teman. Karena jika 2021 harusnya sudah lunas kemarin. Jadi untuk air jurnal di nomor 3 yaitu beban listrik, air dan telepon pada hutang beban. Ini masuknya ke jurnal umum di buku besar. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Di sini diketahui oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Maka dari itu di sini kita harus melihat pajak di daftar laporan, kemudian ke rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Untuk tanggalnya yaitu per 31 Desember 2023.
Nah, di sini dapat kita ketahui jumlah PPN keluaran dan PPN masukan beserta selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan. Maka dapat langsung kalian tulis pada jurnal umum. Untuk yang didebit yaitu PPN outcome atau PPN keluaran. Kemudian ambil nominal PPN masukan sebesar 98 juta sekian. Pindahkan ke jurnal umum. Akunnya yaitu PPN masukan sebesar kita dapat lihat di laporan rekonsiliasi PPh lebih atau kurang bayar. Nah, untuk selisih dari PPN outcome dan juga PPN income akan dimasukkan ke hasil PPN. Nah, untuk saldo atau nominalnya sudah terisi otomatis ya. Sekarang ke yang nomor 2, yaitu hitung pajak penghasilan atau PPh dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 25%. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Jadi di sini kita harus membuka laporan laba rugi terlebih dahulu, kemudian mengalihkan hasil laba ruginya dengan 25%. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke akun income tax expense. Lalu income tax expense akan dikurangi dengan prepaid tax untuk mengetahui berapa utang PPh-nya. Maka dari itu untuk ayatnya nanti yaitu income tax expense di debit, income tax payable di kredit, dan prepaid tax di kredit. Nah, di sini kita langsung saja ke menu laporan, kemudian daftar laporan. Selanjutnya cari laba rugi standar per tanggal 31 Desember 2023, kemudian tampilkan. Di sini tertera bahwa saldonya yaitu rugi. Jadi apabila rugi, kita tidak perlu mengalihkan dengan pajaknya yaitu 25%. Jadi kita dapat langsung kembali ke jurnal umum, kemudian jangan lupa untuk mengganti tanggalnya dengan tanggal 31 Desember 2023, kemudian klik simpan. Setelah itu kita cek pada bagian neraca di daftar laporan, kemudian ke neraca standar bertanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini untuk aset dan juga liabilitasnya sudah seimbang. Ini untuk aset dan ini untuk liabilitasnya sama-sama nominalnya berarti sudah balance atau seimbang. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.